ilmu hukum itu menurut Profesor Ahmad Ali terkandung 3 hal. 1. Ada begrifven Wissenschaft. 2. Ada Norm Wissenschaft. 3. Ada Tatsaken Wissenschaft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman setia Bung FD, sudah lama tak jumpa ya teman-teman. Dan akhir-akhir ini kita juga jarang mengupload konten terkait keilmuan hukum. Dikarenakan ada beberapa kegiatan dan urusan yang sangat urgent lah. Kini channel Bung FD kembali lagi untuk memberikan kemanfaatan kepada kita semua mengenai keilmuan hukum dan isu-isu hukum trending. Sebelumnya bagaimana nih kabar para viewers? Semoga selalu sehat ya teman-teman. Kali ini Bung FD akan berbagi ilmu pengetahuan bedah buku terbarunya, yaitu buku Menguak Teori Hukum, Teori Peradilan, dan Interpretasi Undang-Undang, yang ditulis oleh Profesor Ahmad Ali, SHMH. Bagi teman-temannya penasaran, terus ikuti video ini dan kita simak sambil belajar bersama. Sebelum dimulai, saya ingin menyapa Bung FD dulu nih. Halo Bung FD. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Bung? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin langsung saja Bung untuk memberikan pemaparan bedah buku pada hari ini Bung. Silakan Bung. Ya, baik, terima kasih. Halo teman-teman para viewers yang berbahagia dan sehat selalu ya di tempatnya masing-masing. Saya ingin bedah buku bersama Dinda Tasya dan juga para viewers yang setia di channel Bung FD, yaitu buku yang kedua yang berjudul Teori Hukum, Legal Theory, kemudian Teori Peradilan, Judicial Prudence, dan Interpretasi Undang-Undang atau disebut dengan Legisprudence yang ditulis oleh Profesor Ahmad Ali SHMH. Nah, dalam buku ini langsung saja kita belajar bersama. Dalam pengantarnya, kita ini sebagai seorang akademisi ya, baik sebagai seorang ilmuwan, kita harus senantiasa mencurigai sesuatu istilah maupun konsep-konsep. Artinya tidak ada sesuatu itu yang tiba-tiba muncul dari ruang hampa. Maka dari itu tidak ada kata yang lebih tepat kecuali kita senantiasa harus mencurigai setiap konsep hukum ataupun teori-teori hukum dan tidak langsung menelannya secara mentah-mentah tanpa mengkritisi terlebih dahulu. Sebab disebutkan dalam buku ini juga proses rekonstruksi itu terbuka secara bebas dan wajib untuk dilakukan ketika menjadi sebuah tuntutan yang mengharuskan. Karena hukum itu terus dinamis dia. Nah, suatu pandangan yang dipopulerkan oleh orang tertentu, walaupun yang mempopulerkan itu sudah pakar hukum sekalipun, maka harus tetap dikritisi teori-teori yang dimunculkan. Maka di buku Menguak Teori Hukum, Teori Peradilan, dan Interpretasi Undang-Undang ini, Profesor Ahmad Ali mengajak kita semua untuk menguak teori-teori yang ada, yang sudah ada maupun yang masih ada ya, sampai detik ini. Nah, kita akan mengkritisi di bukunya Profesor Ahmad Ali ini, mengkritisi salah satu teori ataupun istilah, teman-teman pasti udah tidak asing ya mendengarnya, law as a tool of social engineering.
Nah, law as a tool of social engineering ini selalu dilekatkan oleh grup Harvard Law School, yang dimana pelopornya itu adalah Profesor Ross Coupon, yang termasuk dekan dari Harvard Law School. Nah, di situ dengan merujuk pada bukunya karya monumental Ross Coupon yang berjudul Jurisprudence volume 1 edisi 1959. Nah, di situ Ross Coupon menanamkan 8 butir konsep mazhab mengenai sosiologi hukumnya. Ross Coupon itu mencoba untuk memberikan pemahaman mengenai sosiologi hukum dengan 8 mazhab. Nah, kemudian law as a tool of social engineering ini, teman-teman, itu dikenalkan di Indonesia pertama kali oleh Profesor Mukhtar Kusumaatmadja, yang termasuk juga alumni dari Harvard Law School. Dikenalkan oleh Prof. Mukhtar, yang dimana dalam terjemahannya Prof. Mukhtar Kusumaatmadja ini menerjemahkan law as a tool of social engineering itu diartikan sebagai rekayasa sosial oleh Prof. Mukhtar. Nah, akan tetapi di sini diungkapkan di bukunya Profesor Ahmad Ali ini bahwa tetapi ternyata di dalam bukunya Profesor Ross Coupon tadi, di volume 1-nya itu tidak ada satupun dari 8 butir mazhab yang diberikan oleh Ross Coupon di bukunya The Jurisprudence Study, karena tidak pernah menggunakan social engineering. Tidak ditemukan satupun mengenai social engineering. Akan tetapi beliau menggunakan the program of the sociological school. Artinya 8 butir program oleh Ross Coupon, 8 butir program sosiologi. Nah, di situ Prof. Mukhtar malah memberikan pemahaman bahwa penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial itu bersifat top down, dari atas ke bawah, dari pemerintah, bukan bottom up. Nah, lebih lanjut Prof. Mukhtar Kusumaatmadja ini, teman-teman, perlu diketahui tentang rekayasa sosial tadi yang bersifat top down. Ini sebenarnya terjadi pada tahun 1970-an, yang dimana memunculkan wacana bahwa Profesor Mukhtar ini menggunakan rekayasa sosial untuk menjustifikasi terhadap rezim otoriter Orde Baru. Maka digunakanlah social engineering itu. Padahal di bukunya Profesor Ross Coupon, dekan Harvard Law School tadi, itu tidak menyebutkan satupun mengenai social engineering. Akan tetapi hanya 8 program, 8 butir mengenai mazhab sosiologi tadi. Nah, itu yang harus kita temukan, harus kita kritisi. Juga diajarkan oleh Profesor Ahmad Ali ini bagaimana kita mencoba menguak dari berbagai referensi-referensi yang ada. Jadi nggak langsung telan mentah-mentah, wah ini teorinya bagus, wah teori ini relevan, wah teori ini teori baru. Tapi kita harus membongkar terlebih dahulu untuk mengetahui kebenarannya. Nah, lebih lanjut di era reformasi, sewajarnya para ilmuwan ini selalu para ilmuwan hukum ya khususnya selalu melakukan rekonstruksi terhadap teori-teori hukum, konsep-konsep hukum yang selama ini masih dianggap mapan dan tidak lagi ada sebuah pensakralan terhadap satu teori ataupun satu pendapat seorang pakar. Namun kita harus tetap rasional. Kita juga harus tetap ilmiah. Kita juga harus tetap objektif dalam melakukan sebuah rekonstruksi terhadap konsep maupun teori hukum. Maka nggak asal mengkritisi saja juga ya nggak baik. Kan gitu teman-teman. Nah, dalam melakukan rekonstruksi terhadap teori dan konsep hukum,
harus membandingkan 3 kelompok kultur hukum dan teori serta konsep hukum yang pernah ada ataupun yang masih relevan hingga saat ini. Apa 3 kelompok itu yang masih ada ataupun yang masih relevan hingga saat ini? Satu, itu ada kultur dan filosofi hukum barat yang melahirkan teori-teori hukum barat. Kemudian yang kedua ada filosofi dan kultur hukum Islam yang melahirkan teori-teori hukum Islam. Dan yang ketiga adalah filosofi dan kultur hukum timur yang melahirkan teori-teori hukum timur. Timur tradisional, salah satunya itu bisa dibahas mengenai filosofi dan kultur hukum Jepang. Nah, kita harus membandingkan hal itu dalam melakukan sebuah rekonstruksi terhadap teori maupun konsep-konsep hukum. Nah, nanti di buku ini kita akan belajar teori-teori hukum, yaitu ada teori hukum klasik. Bisa saya bacakan ya. Ada natural law, ada Qadi Court, Islamic jurisprudence, Japan legal theory, teori hukum adat Indonesia, kemudian ada transcendental idealism, utilitarianism, kemudian ada positivism, kemudian ada formalism, dan lain sebagainya. Itu teori-teori hukum klasik. Kemudian berkembang ada teori-teori hukum modern yang mencakup itu ada American Legal Realism, Scandinavian Legal Realism, The Sociological Movement in Jurisprudence. Kemudian ada The Anthropology Movement in Jurisprudence dan lain sebagainya. Sampai muncul teori hukum kontemporer ataupun postmodern. Ada Justice Theory punyanya John Rawls. Kemudian ada Critical Legal Studies. Kemudian ada New Evolution Theory of Law. Kemudian ada The Disorder of Law. Law and Economic Theory. Kemudian ada Law and Development Theory. Feminist Legal Theory. Kemudian ada Mazhab Legal Process. Nah, perlu digarisbawahi dalam bukunya Profesor Ahmad Ali ini bahwa sebagian besar teori-teori hukum kontemporer, postmodern tadi, sebenarnya adalah sosiologi hukum kontemporer. Sosiologi hukum kontemporer yang termasuk teori fungsional hukum seperti the critical legal studies, teori evolusioner, modernnya Nonet and Selznick, serta Niklas Luhmann dan lain sebagainya. Nah, selain teori-teori hukum kontemporer di atas bisa kita paparkan dalam bukunya Profesor Ahmad Ali ini, bahwa dikenal sebuah teori hukum yang termutakhir yang diciptakan ataupun dicetuskan oleh para pakar-pakar hukum. Seperti bisa disebutkan ada triangular concept of legal pluralism. Triangular concept of legal pluralism. Ini konsep segitiga pluralisme hukum yang dicetuskan oleh Werner Minsky pada tahun 2006. Nah, Werner Minsky itu adalah seorang profesor hukum dari University of London yang pakar hukum di bidang bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Nah, triangular concept of legal pluralism ini merupakan pengembangan atas konsep dari Lawrence M. Friedman terhadap subsistem hukum yang ketiga, yaitu culture. Teman-teman udah tahu kan mengenai konsep subsistem hukum yang dicetuskan oleh Lawrence M. Friedman, itu ada substansi, ada structure, dan ada culture. Nah, di culture ini dikembangkanlah oleh Werner Minsky pada tahun 2006 dengan triangular konsep legal of legal pluralism. Artinya di sini ada sebuah pengembangan teori ataupun pengembangan konsep dari Lawrence M. Friedman menjadi triangular concept of legal pluralism. Nah, itu beberapa teori-teori yang akan kita bedah ke depannya karena ini masih pengantar. Dan selanjutnya saya sebutkan ada hakikat ilmu pengetahuan ataupun hakikat ilmu hukum.
hakikat ilmu hukum saya bagikan ke teman-teman untuk sesi penutup. Karena ini pengantar, kita akan lebih jauh dan lebih dalam memahami teori hukum, teori peradilan, dan interpretasi undang-undang, legisprudence. Nah, hakikat keilmuan, ilmu hukum, kitab ilmu hukum itu mempelajari apa aja sih, Bung? Nah, ilmu hukum itu menurut Profesor Ahmad Ali terkandung 3 hal. 1, ada Begrifenwissenschaft. 2, ada Normwissenschaft. 3, ada Tatsachenwissenschaft. Nah, di wilayah Begrifenwissenschaft, secara jurisprudence itu mempelajari mengenai pada tataran filosofis, pada tataran asas-asas, pada tataran hal-hal yang abstrak. Kita belajar filsafat hukum, teori-teori hukum, logika hukum. Ini masuk pada tataran Begrifenwissenschaft. Kita akan mempelajari itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Normwissenschaft. Ilmu hukum atau yang disebut dengan jurisprudence. Itu kita mempelajari mengenai norma-norma hukum positif. Norma-norma hukum yang berlaku. Ius constitutum di Indonesia. Contoh, mempelajari apa aja? Ada hukum tata negara, ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum administrasi negara, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah Tatsachenwissenschaft. Tatsachenwissenschaft itu adalah ilmu hukum yang mempelajari secara realitas, secara empirik, secara pelaksanaan hukumnya, implementasinya, ataupun penegakan hukumnya di lapangan seperti apa. Itu Tatsaken. Tatsaken itu mengenai perilaku hukum. Nah, menarik ya teman-teman. Makanya, maka dari itu, teman-teman para viewers, jangan kemana-mana, ikuti terus channel Bung FD, karena kita akan lebih dalam dan lebih jauh lagi menguak teori-teori hukum, legal theory, kemudian teori peradilan, judicial prudence, dan terakhir adalah interpretasi undang-undang, legisprudence oleh penulisnya yaitu Profesor Ahmad Ali bersama Bung FD. Jangan kemana-mana karena ini sangat menarik. Dan saya kembalikan ke Adi Detasa. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik sekali ya teman-teman. Baik, terima kasih Bung atas pemaparannya. Nah, tadi itu pemaparan dari Bung FD teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya, di bedah buku selanjutnya. Tetap di channel Bung FD. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan komen, kritik maupun saran, silahkan tulis di kolom komentar. Baik-baik, siap-siap. Kita akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you next time. See you.